Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Triasuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Sumberjo, Kabupaten Trenggalek. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan pada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk memperoleh hasil refleksi dan kesimpulan dari modul 1.1 ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya menganut teori tabula rasa, yaitu anak adalah selembar kertas putih yang masih kosong. Guru berhak untuk menulis atau mencoret kertas putih tersebut. Menurut saya, kegiatan pembelajaran yang tepat adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher center. Guru berperan mentransfer materi kepada peserta didik. Dalam kegiatan ini, peserta didik hanya menerima transfer materi dari guru tanpa dia terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pencapaian keberhasilan dari peserta didik hanya dilihat dari keberhasilan aspek kognitif atau pengetahuannya. Guru merasa bangga jika peserta didik memperoleh nilai ulangan di atas KKM. Sedangkan jika peserta didik mendapatkan nilai ulangan di bawah KKM, guru akan merasa sangat gagal sehingga dilakukan kegiatan perbaikan untuk menghasilkan nilai di atas KKM. Peserta didik berperan sebagai objek pembelajaran. Jadi, peserta didik hanya menerima transfer materi pelajaran dan tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran hanya dilaksanakan di dalam kelas, karena menurut saya, kelas adalah tempat ternyaman bagi peserta didik untuk menerima materi atau transfer materi dari guru. Kelas sudah disetting sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Di antaranya adalah, saya tidak menganut teori tabula rasa berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak adalah selembar kertas buram yang sudah penuh tulisan tetapi masih samar-samar. Tugas guru adalah menuntun anak untuk mengembangkan segala potensi yang ada di dalam dirinya menjadi lebih baik lagi dan berkembang secara positif sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpihak kepada anak. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Guru harus menghamba kepada anak dengan memberikan kasih sayang yang tulus kepada mereka. Sebelum mempelajari modul ini, menurut saya keberhasilan peserta didik hanya bisa dilihat dari pencapaian aspek kognitif atau pengetahuan. Jika nilai anak itu bagus, maka berarti anak tersebut berhasil. Tetapi setelah mempelajari modul ini, pola pikir saya berubah bahwa keberhasilan peserta didik bisa dilihat dari aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dicapai dari peserta didik. Keempat aspek tersebut tidak bisa dipisahkan. Peserta didik merupakan subjek pembelajaran atau pelaku dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, peserta didik bukan objek pembelajaran. Peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Peserta didik diberi kebebasan merdeka secara lahir dan batin untuk mengembangkan dirinya dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.
Sebelum mempelajari modul ini, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan terfokus pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Tetapi setelah mempelajari modul ini, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan harus bersifat kontekstual, yaitu tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga bisa dilaksanakan di luar kelas sesuai dengan konteks lingkungan dan memuat kearifan lokal yang ada di sekitar peserta didik. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah dengan menerapkan merdeka belajar. Anak diberi kebebasan untuk mengeksplorasi segala potensi yang ada pada dirinya dan mengembangkan segala hal yang positif terkait dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran harus bersifat kontekstual dengan memuat kearifan lokal di sekitar sekolah, dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus berpihak kepada anak. Guru berperan sebagai pelayan bagi anak dengan cara memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak. Penanaman budi pekerti dilakukan melalui kegiatan pembiasaan dan penerapan kegiatan P5. Di antaranya adalah berbaris sebelum masuk kelas, berjabat tangan dan mengucapkan salam, sholat duha berjamaah, dan membudayakan 5S serta kegiatan di luar kelas yang mencerminkan kegiatan untuk mencapai kecakapan hidup anak. Yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada anak adalah menjalin komunikasi yang intens dengan tripusat pendidikan, yaitu meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, serta melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah demi keberhasilan pendidikan pada peserta didik kita. Demikianlah hasil refleksi dan kesimpulan dari modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat, semangat, dan bahagia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.